Biasanya kan mau mulai video tuh aksinya laptop padahal nggak ngapa-ngapain. Nggak usah. Ini diganti dengan ngetok kuku. Apa hubungannya? Nggak ada. Belum selesai, tapi tidak apa-apa. Lumayan dapat 3 jari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fani di channel FN Toys. Hari ini edukasi ya tentang dinamo bekas. Sebetulnya kontennya tentang bagaimana cara bongkar pasang dinamo bekas, tapi berkembang pada penghobi Tamiya itu macam-macam. Ada yang cuma sekedar hobi, ada yang cuma sekedar pengen punya, ada yang benar-benar serius pembalap, ada yang cuma sekedar pengen seneng-seneng dan seterusnya. Tapi yang jelas terbagi menjadi 2 kelas besar, yaitu kelas berduit dan kurang duit ya. Dulu saya juga kurang duit sehingga menggunakan hal-hal yang seperti ini. Kalau sekarang alhamdulillah karena sholat 5 waktunya on time jamaah di masjid, insya Allah sudah mulai ada duit buat beli ya. Saya pengen jelaskan sedikit tentang dinamo bekas, worth it atau tidak untuk dibeli. Oke. Jadi worth it atau tidaknya itu tergantung sebetulnya ya. Jadi kalau teman-teman hanya sekedar have fun di rumah, atau mungkin fundraise di kampung yang itu tidak ada regulasi yang berat, menurut saya worth it sekali. Apalagi kalau sudah menemukan dinamo yang tidak getar. Jadi ngomong-ngomong, dinamo 1 box isi 12 itu biasanya ada yang bagus, ada yang getar, ada yang biasa dan sebagainya. Nah kalau yang bagus itu sayang ketika sudah habis dibuang. Jadi alangkah indahnya ketika diganti dengan bras batu baru sehingga dinamo tersebut performanya akan kembali. Jadi worth it atau tidak tergantung penggunaan dari teman-teman sekalian untuk race di apa. Kalau untuk race-race besar ke Jurnas kayak atau apa dan sebagainya jelas tidak worth it karena tidak boleh, harus dinamo yang baru begitu. Nah, kenapa kok dari 1 box isi 12 itu ada yang bagus atau tidak? Itu dilema. Itu menurut versi dulu tuh ada YouTuber namanya siapa ya? Depannya F belakangnya I. Channelnya itu namanya depannya F belakangnya S. FN Toys atau apa gitu ya. Pokoknya bikin kontroversi, bercerita bahwa telah terjadi yang namanya dinamo aseton dan sebagainya. Apapun itu ya, apapun itu yang jelas dinamo memang terkadang QC-nya pabrik ya karena mungkin ribuan atau apa tidak bagus semua. Jadi wajar ininya begitu. Ada dinamo yang halus, ada dinamo yang bergetar. Gitu ada ya. Kalau saya bilang bergetar, kameranya bergetar coba. Dinamonya halus, dan satunya lagi yang dinamo yang bergetar. Sekarang kita langsung saja ngecek ya. Sekalian kita tes dinamo sebelum di break in, sebelum di ganti itu speednya berapa? Karena pertanyaannya begini, Mas, kalau sudah diganti perlu break in ulang atau tidak? Kita buktikan sekarang saja bersama-sama. Ini dinamo kebetulan sudah mau habis. Ini belum habis. Nah ini aja lah. Oke, coba cek sini. Ya ini kan sudah habis, tinggal dikit. Betul ya? Nah ini kita tes kecepatannya, kemudian kita ganti dengan bras yang baru. Oke. Dinamo sudah disiapkan, sudah terpasang. Baterainya lihat masih belum, ini masih 14746, belum lah 155. Sambil menunggu berarti kita ngopi-ngopi saja dulu ya. Gantian kameramen yang di situ. Gimana kabar? Ini tidak mau menghadap kamera karena takut istrinya. Oh pantesan dari kemarin tidak di rumah, lihat aja ini gundul-gundul semua. Yang ini bengkel, yang ini kerjanya di pos. Oh kebalik, ya ini pos, ini bengkel. Oh tetap kebalik, ini pos, ini bengkel. Yang ini berapa baterai belum ya? Belum. Oh belum. Terus ngapain saya ini? Ngapain ya? Hah? Oh nyeting Tamiya, ya betul. Ayo kita nyeting Tamiya dulu. Tracknya sudah terpasang. Ini track memang track tanpa bayangan, tidak terlihat. Tapi ada soapnya di sini. Biasa ya. Bagi teman-teman yang baru mengikuti channel ini, jangan heran, jangan kaget kalau memang saya ya begini, agak ya ginilah ya. Bagi yang rutin nonton, terima kasih Anda betah melihat saya. Padahal anak istri aja, anak-anak toko aja bosan aku lihat Mas Fani. Tapi kalau Anda tidak bosan ya alhamdulillah, terima kasih. Bagi teman-teman yang baru, sekali-kali ya. Bagi teman-teman yang baru
bergabung di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Ih, pantas. Jangan, kalau suka silakan di like, kalau mau komen komen aja. Kalau enggak mau komen ya enggak usah. Subscribe itu pilihan Anda, tapi kalau mau subscribe ya makasih. Biar banyak ini. Sekarang berapa sekarang? Berapa ini? 30.946. Masya Allah. Cuma kurang berapa ini ya, jadi 31.000. Giveaway mudah, giveaway. Oh iya. Enggak boleh nyebut. Banyak yang komen anu ya, judi-judi itu judol-judol, janganlah. Teman saya kemarin itu kasihan, teman baik tiba-tiba loh kok menghilang, di WA nggak ada dan sebagainya, ternyata kena judol. Piro itu ada yang sampai 1 M, ada, aduh banyak lah. Dan daripada judol, belikan Tamiya balapan. Kalau menang alhamdulillah, nggak menang terus berjuang. Oh iya, kalau nggak menang jual lagi. Lihat, sudah 155, ternyata cukup enak ya. 155 kita cabut, kita pasang. No cut, no edit. Sekalian gitu. Oke. Nggak usah dipakai ini. Ini ada speed checker. Oke, ini speed checkernya beres. Kemudian kita semprot standar dulu sedikit. Wah, nggak disiap no. Oke, kita semprot standar sedikit. Trot. Terus dihidupkan, kita cek. Berapa speednya? 34,3. Pokoknya begitulah. Oke, sekarang kita cabut, kemudian kita bongkar. Telepon Ron. Kiki telepon. Oh, ini teman-teman sekarang sedang pasang trek di City Plaza. Pasang trek untuk lomba fun race yang menggunakan trek avocado. Kita lihat dia mau apa. Apa Ki? Banter ya? Video call ternyata. Ibu Kiki masuk YouTube. Apa lali apa? Bu Kiki wajah. Nah itu salam buat pemirsa di rumah. Wes. Ya guys. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitu. Terus sampai di mana tadi? Cut. Langkah pertama, siapkan brasnya dulu. Ini adalah karbon brush. Ya, ini adalah karbon brush imitasi. Nah, ini yang nanti akan kita pasang di dinamo yang tadi sudah habis. Saya tunjukkan. Nah, alatnya itu cukup menggunakan obeng apapun yang ujungnya sudah kecil. Sehingga dia ngepas banget kalau masuk ke sini. Lah ini ngepas. Oke, kemudian Anda siapkan saja kain supaya tidak begini. Pas nganu, pas trok, waduh bolong. Jangan. Kameramen enggak apa, situ aja bisa ya. Atau di sini aja biar lebih enak. Jadi ini yang ke dalam ini tinggal dicongkel saja, teman-teman. Congkel begini. Nah, oke, sudah tercongkel. Nah, yang satunya juga kita coba. Nah, sudah tercongkel semuanya. Tinggal dicabut saja. Nah, tinggal begini saja. Karbon brushnya terus dilepas. Pakai obeng yang tadi. Nah, dilepas. Lah, kan sudah habis. Ini pilihan, ada orang yang langsung karbon brush baru itu langsung dipasang, ada yang dipindah. Saya prefer dipindah saja. Jadi yang lama ini dilepas, begini, diganti yang baru teman-teman. Memang agak susah, tapi kalau sudah hafal walaupun malam hari pun tetap bisa kok. Terus yang satunya dilepas juga. Oke. Yang ini, yang tadi dipasang sekali. Aduh, susah, ntar. Karena mereka sudah itu loh, jadi maksudnya itu sudah bersentuhan. Aduh, ini maaf ya kan banyak adik-adik yang nonton. Maaf ini. Nah, ini kalau sudah begini, sudah enak begini, ingat pemasangannya. Ini ditekan sedikit, terus kemudian salah. Ini dipasang dulu. Jangan terbalik begini, tapi begini. Oke, langsung saja dipasang.
Kalau mau dibersihkan dulu juga silahkan. Nah, kalau sudah begini, ini ditekan, mentok, kemudian dimasukkan begini. Lah, kepasang kan? Jangan salah, jangan begini. Kalau yang ada tulisannya kok bolong, Anda nanti mobilnya jalannya mundur. SFM mundur, Super 2 mundur. Jangan. Jadi yang ada tulisannya di belakang. Nah, begini. Oke, jadi persis seperti aslinya. Nah, karbon brushnya sudah baru. Karbon brush sudah baru. Kalau sudah seperti ini, ditutup lagi, ditekan begini saja. Nih, nek, satunya juga, nek, udah aman. Oke, sekarang kita cuci dia dengan standar. Kalau sudah dicuci, kemudian kita pasang seperti biasa. Kita taruh di mobil dan kita lihat. Wah, ini penuh. Ini 152 tapi penuh. Kayaknya sih enggak apa-apa, sama aja. Tadi 155 tapi enggak dan. Kita lihat apakah kecepatannya sama atau tidak dengan yang tadi. Ternyata tidak, ya. Jadi intinya karena dia baru, kita butuh membreak in ulang. Karena karbonnya itu masih kotak, belum membentuk sama sekali. Caranya gimana? Cara break innya banyak. Tapi paling gampang kalau saya ya dinyeng lah. Dinyeng aja sebentar. Taruh sini, hidupkan. Ini maju, mundur aja. Terus ditunggu sebentar. Ini ditunggunya betul-betul ditunggu ya. Langsung lanjut daripada kayak tadi rada edan ngopi lah opo ya. Nggak usah, tunggu aja. Oke, kita tunggu sebentar. Tuh kelihatan kok mulai ada garis pada angkur kanan dan kirinya ya. Jadi itu mulai memakan karbon supaya yang awalnya kotak seperti ini dia menjadi agak melingkar, menyesuaikan dengan karbon. Dengan angkur. Komutator, ya. Kita tunggu sebentar. Ini sama yang asli rumahnya beda. Jadi kalau pakai yang bawaan dinamo dia lebih presisi. Jadi kalau saya prefer diganti. Itulah kenapa di Aventoys ketika kita jual dinamo second itu yang aslinya masih ada. Satu, membuktikan bahwa masih segel, karbon brushnya masih ada dengan performa yang ada. Nah, sehingga ketika Anda ganti sendiri, Anda bertanggung jawab dengan pekerjaan Anda masing-masing. Begitu. Saya pakai ini aja lebih cepat. Pakai punyanya Mas Iman dan Antum. Promosi tok saya. Oh, tapi kemarin terima kasih. Gara-gara sering promosi, saya dikasih isi ulangnya. Banyak sekali. Terima kasih Mas Iman, Antum. Oh. Nggak usah. Kemarin ada alat sih. Saya kemarin bikin alat. Yang ini terinspirasi dari Malaysia. Jadi ini alat break in cepat ala-ala teman-teman di Malaysia yang jujur saya juga belum paham betul bagaimana cara penggunaan mereka. Yang jelas alat ini itu diisi 4 baterai. Sekalian aja kita coba. Saya belum praktek secara mendalam sih. Jadi ini isinya 4 baterai. Nah, begini. Jadi totalnya power yang keluar dari sini itu 6 volt. Konon kata teman-teman di Malaysia ini untuk break in ke susu, break in cepat itu cepat. Iya, untuk break in cepat. Jadi langsung gini. Coba lihat. Wow. Tapi gunanya untuk apa ya? Nggak tahu juga sih. Ini aja lah. Saya belum praktek bagus, tapi nggak jelas ya. Kontennya nggak jelas. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Aventoys, mohon maaf atas ketidakjelasan kami. Jangan lupa ya Kak, subscribe. Dah, jangan lupa guys. Dan ini video ini diperuntukkan buat teman-teman yang mungkin baru bermain Tamiya.
Kalau yang sudah kawak-kawak kayak Lukito, terus Tewol, sopo meneh, Fafan, Novan, Mas Boto, terus Mbah Irul. Siapapun itulah pembalap-pembalap yang sakti-sakti, Sotris, Andra. Aduh, enggak, ini bukan buat kalian. Video ini hanya untuk hiburan buat Anda. Pak Black, Casper, banyak lah yang handal-handal. Liwa, siapa mana sih nggak kenal? Wawan, Memet, banyak lah ya. Saya tidak kenal. Maksudnya banyak saya yang tidak kenal, saya tidak sebut nama. Tapi yang jelas ini buat para pemula, buat penyubi. Nah ini sepertinya sudah dari gambarannya itu angkurnya sudah mulai menapak dengan sempurna, dengan enak. Oh kan, dia sudah menapak enak karbon pada ininya. Oke, saatnya kita lepas. Kita coba lagi. Loh ya, gak dites. Oke, kita pasang. Kita bersihkan dulu. Kita cuci lagi sekali dengan standar. Kotorannya keluar semua. Luar biasa, termasuk penyakit-penyakit hati. Dan iri, dengki, dan juga kesombongan yang... maaf. Oke, sudah terpasang. Kita coba. Setelah di break in seadanya. Masih 150, Pak. Belum lah, ditunggu sebentar. Terus ngapain? Menunggunya ngapain? Ngopi lagi. Cuman sekarang saya tidak berada di situ, saya berada di sini saja. Ini sirkuit sepi karena semua tim sedang berada di City Plaza, sedang setting track dan sebagainya karena besok hari Ahad kita lomba. Ahad tanggal 18 Mei. Ini rekaman tanggal 17 Mei. Body broken, Mas. Body brokennya bagus. Ada banyak lah, menarik. Terus ya dibeli. Ada keranjang, cek keranjang kuningnya ya kakak. Aduh sayang ya, oke. Kita langsung dan nyambung kita lanjut. Kita langsung. Oke, ini sudah 153, 152. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Kita coba saja. Intinya begitu. Bismillah kita tes. Naik jadi 33. Oke. Jadi intinya, 1, membeli dinamo bekas worth it atau tidak? Worth it. Asalkan penggunaannya untuk fun racing race apa dan sebagainya. Bukan untuk balap-balap resmi. 2, cara penggantian angkur yang benar menentukan dinamo tersebut akan masih layak atau tidak. 3, berapa kali bisa diganti kalau sudah habis? Menurut pengalaman 2 kali. Yang ketiga sudah nggak bisa karena komutatornya sudah habis. Yang keempat, setelah diganti layak untuk dinyang dulu. Ya 1-2 menit lah dibiarkan hidup, tetesi minyak, standar dan sebagainya itu boleh. Sudah. Yang keenam, stoknya banyak. Silahkan dicek out. Oke, terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Karena itu penting sekali. Dan ingat, dosa meninggalkan sholat 5 waktu itu jauh lebih besar daripada dosa orang berzina, dosa membunuh, riba, mencuri, dan sebagainya. Lebih besar dosanya meninggalkan sholat. Jadi ayo untuk urutan sholat kita serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholat 5 waktu jamaah on time di masjid. Subscribe belakangan, yang penting sholat dulu. Bye.